Pada hari ini saya akan sampaikan firman yang baru, saudara, yaitu bagaimana firman itu keluar dari hati kita, yaitu firman yang keluar dari ruang Maha Kudus. Kenapa, saudara? Karena ini sangat penting, saudara, ya, karena kita akan mengalami terus pertumbuhan secara rohani, saudara. Sehingga firman-firman yang kita sampaikan pun dia harus bertumbuh, saudara. Yaitu pertumbuhan kita yang dimulai dari pelataran ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Saudara, mungkin kita sudah bertahun-tahun, saudara, ya, berada di ruang kudus, saudara. Sudah begitu banyak belajar tentang firman-firman, saudara. Bahkan sudah mengikuti sekolah-sekolah teologi dan juga seminar-seminar yang begitu banyak, saudara. Ya, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, saudara, ya. Firman itu begitu saudara, ya, banyaknya yang sudah masuk ke dalam pikiran dan hati kita, saudara. Saudara, tetapi waktu kita, saudara, menyampaikan firman, saudara, sering sekali kita sampaikan firman itu, saudara, adalah apa yang kita tangkap, saudara, dari firman-firman yang sudah kita dengar dari luar. Dan firman-firman yang dari luar itu, saudara, belum tentu, saudara, itu adalah kebenaran untuk kita, saudara. Belum tentu itu kebenaran untuk kita, saudara. Kadang-kadang, saudara, firman-firman yang dari luar itu, saudara, kalau kita menangkapnya dengan pikiran kita, saudara, maka, saudara, kita akan tangkap firman-firman yang bertebaran di luar sana, saudara, adalah firman-firman, saudara, yang menguntungkan kita. Ya, saudara, itulah dia firman, saudara, kalau kita ambil dari ruang kudus, saudara. Tetapi, saudara, dia katakan di sini, saudara, ya, dalam kitab Ibrani 8, saudara, ya, dia berkata ayat 8 sampai dengan 11. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara, apa yang dikatakan firman ini, saudara? Bahwa dahulu sudah Tuhan berikan, saudara, ya, hukum Taurat kepada Musa, saudara. Tapi hukum Taurat yang diberikan kepada Musa itu, saudara, itu saudara, ya, orang Israel itu, saudara, tidak setia dengan perjanjian itu, saudara. Tidak setia. Bisa dikatakan, saudara, kesetiaan itu gagal, saudara. Sehingga Tuhan berkata, aku menolak mereka. Artinya, saudara, saya katakan, saudara, dengan agak sedikit ekstrim, Tuhan itu kecewa gitu, saudara. Oleh karena itu dia katakan, saudara, aku akan menuliskan hukumku di dalam hati mereka, di dalam hatiku dan di dalam hati saudara. Dan dia katakan, saudara, dan dia juga menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Menaruh hukumnya di akal budi kita dan dia tuliskan di dalam hati kita. Saudara, apa maksudnya, saudara?
Ya, saya lihat saudara ya, masih sering saudara mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang dari ruang kudus saudara, yaitu khotbah-khotbah tentang apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami saudara. Dan itu saudara sering sekali bukan berbicara tentang kebenaran, tetapi sering sekali khotbah-khotbah itu saudara mengikuti apa yang tren di muka bumi ini saudara. Tetapi saudara, waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus saudara, waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus dan kita sudah terlatih masuk ke sana saudara, maka sebetulnya firman yang ada dalam hati tadi saudara, ketika kita saudara rindu untuk membacanya, ketika kita rindu untuk mendengarkannya, maka sebetulnya dia saudara, dia berbicara, dia berbunyi. Firman yang ditulis di dalam hati itu, dia berbicara, dia berbunyi saudara. Dan dia juga saudara mempengaruhi saudara jiwa kita, pikiran kita saudara. Ya, kalau kita sudah masuk ruang Maha Kudus itu saudara, dia bercerita tentang kebenaran saudara yang tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang kita alami sekarang. Tetapi firman itu berbicara real saudara kepada kita saudara. Lalu saudara, firman yang kita dapat dalam hati tadi saudara, tentu itu saudara akan berkaitan erat dengan firman yang ada di dalam Alkitab ini. Karena saudara, ada firman dalam hati, ada firman yang kita bisa baca setiap hari saudara. Firman saudara yang kita dapat dalam hati saudara, dan dia sudah tertulis saudara di Alkitab ini. Bahkan saudara, apa yang ditulis dalam Alkitab ini tadi saudara, itu sudah dijelaskan dalam hati kita saudara. Dengan rahasia-rahasia yang baru, dia sudah jabarkan di sana saudara. Dengan kebenaran-kebenaran bukan seperti apa yang dikatakan oleh dunia ini saudara. Saya melihat begini saudara. Firman yang saya dapat saudara, itu berbeda dengan firman yang didapat dengan teman lain. Maksudnya itu berbeda saudara ya. Ada hal-hal yang khusus saudara. Walaupun dia satu saudara, karena asalnya dari ruang Maha Kudus, tetapi ada spesifik-spesifiknya saudara. Firman saudara yang ada dalam hati, yang kita hidupi, saudara. Misalnya saudara, ada teman saya saudara yang dia mengalami sakit demikian panjang saudara. Ya, dan penyakit itu dikatakan tidak dapat disembuhkan saudara. Tentu dia memiliki pergumulan-pergumulan yang sedemikian luar biasa saudara. Sebetulnya saudara, itu adalah firman. Firman yang dialami oleh ibu itu. Ya, ketika dia baca saudara apa yang dituliskan saudara di dalam hatinya saudara, firman tentang kehidupannya saudara, itu sangat menakjubkan saudara, sangat menakjubkan saudara. Apa yang Tuhan katakan saudara tentang penderitaan, apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal yang mustahil saudara, itu bukan sebatas katanya, tetapi saudara, itu adalah hal-hal yang kita hidupi setiap hari. Saudara, terakhir ini saudara, saya sering mendapat firman saudara, yaitu bagaimana kita bisa hidup di dalam kekurangan. Bagaimana kita bisa memberi dalam kekurangan saudara. Kenapa? Karena firman yang ada dalam hati saya itu selalu berkata memberi. Selalu berkata memberi di dalam kekurangan. Lalu saudara, pikiran saya saudara
bekerja, saudara, seperti apa yang dikatakan oleh hati saya. Bagaimana caranya saya dapat memberi? Bagaimana saya bisa dapat mengatur ekonomi saya, pengeluaran saya, sehingga ada saldo dari uang yang sedikit, sehingga saya dapat memberi. Saudara, itu adalah firman yang keluar dari hati. Saudara, kalau itu firman bukan dari ruang Maha Kudus, kalau itu firman saudara dari ruang kudus, saudara, berarti saudara yang dominan adalah pikiran. Bagaimana kita bisa memberi, saudara, kalau kita sendiri kekurangan? Saudara, itu tidak mungkin. Kita akan selalu berkata, saya ini kurang, saya ini kurang, saya ini kurang, saudara. Karena itu realita, saudara. Realita yang kita pikirkan, saudara. Tetapi waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus itu, saudara, dia berbicara, saudara. Beri. Beri. Saudara, saya dialog, saya katakan, Tuhan, kan gak cukup. Saudara, dia berbicara lagi dalam hati saya. Cukupkan hidupmu dari yang sedikit itu. Saudara, waktu itu berbicara di dalam hati saya, saudara. Saya tertawa, saudara. Saya tertawa, saya senyum. Ternyata Tuhan masih cukup yang sedikit itu. Saya senang, Tuhan. Saya akan lakukan. Saya bangga, Tuhan. Begitu, saudara. Karena saudara, itu datang dari firman yang dari dalam, saudara. Yang membuat saya nyaman, saudara. Yang membuat saya begitu bergairah, saudara, untuk melakukan apa yang dikatakannya. Saya bandingkan ketika saya berada di ruang kudus, saya akan sangat berat melakukannya. Dan saya lakukan pun itu pasti dengan berat hati. Tapi ketika sesuatu yang kita dengar dari Tuhan di ruang Maha Kudus, saudara, dan itu kebenaran, itu membuat kita merdeka. Itu yang membuat kita, saudara, semangat. Walau di dalam kekurangan sekali. Saudara, termasuk saudara, waktu kita sakit. Ketika kita dengar kebenaran itu memerdekakan kita sendiri, saudara. Sangat luar biasa. Saudara, dan itu semua pengalaman-pengalaman itu tadi, saudara, kita dapat rangkum, saudara. Saya sering rangkum itu kepada yang saya khotbahkan kepada orang, saudara. Cukupkanlah, memberilah pada masa-masa sukar ini. Saya terus berbicara karena saya sudah hidupi itu, saudara. Itu luar biasa. Tentu, saudara, sebagai khotbah, sebagai firman yang kita sampaikan, saudara. Ya, saudara, artinya tema-tema utama sudah Tuhan berikan kepada kita. Tentu, saudara, ada referensi-referensi firman yang ada di luar, saudara. Khotbah-khotbah, saudara, yang kita pernah dengar, saudara. Yang kita dapat juga kebenaran di situ, saudara. Itu dapat, saudara, melengkapi khotbah-khotbah yang kita sampaikan. Saudara, bagaimanapun keadaan saudara mungkin ke depan semakin sulit. Tetapi firman yang dari ruang Maha Kudus itu, saudara, menuntun kita. Dan dialah yang berbicara. Dan setiap dia berbicara, saudara, dalam keadaan apapun kita, saudara, kita akan merasa nyaman. Kita akan mengatakan yes. Saudara, saya sangat senang sekali untuk lebih mengirit lagi kehidupan perbelanjaan, supaya dapat memberi. Karena itu dari ruang Maha Kudus. Saudara, dengarlah apa yang dikatakan firman di dalam hatimu sekarang. Maka engkau akan mengalami sesuatu, mengalami perubahan akan sesuatu. Mungkin selama ini, saudara, engkau merasa sulit untuk memberi. Atau mungkin memberi perpuluhan atau segala macam. Tetapi ketika itu berbicara, maka engkau dengan begitu bangga dan senang untuk melakukan firman yang berasal dari lubuk hati,
firman yang mengubahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.